Alkisah, di daerah dataran tinggi Dieng, terdapat kerajaan yang memiliki putri cantik bernama Sinta Dewi. Ia memiliki paras yang cantik dan rupawan. Kecantikannya itu membuat ia terkenal di antero jagat negeri, sehingga banyak pangeran dan bangsawan dari berbagai kerajaan ingin meminangnya. Wahai dayang-dayangku, kemarilah. Ada apa, Tuan Putri? Apa yang ingin kau sampaikan? Bantu aku merapikan rambutku. Kelihatannya sangat berantakan. Baik, Tuan Putri, akan kami tata kembali rambutmu. Setelah ini, antar aku pergi ke pasar. Aku ingin melihat-lihat apa saja yang ada di sana. Baik, Tuan Putri, akan kami temani engkau untuk mencari barang yang ada di sana. Sesampainya di pasar, hiruk-pikuk para pedagang dan pembeli menyambut Sinta Dewi dan para dayang-dayangnya. Selamat pagi, Tuan Putri dan para dayang yang jelita. Apa gerangan yang bisa Hamba tawarkan hari ini? Hamba baru saja memanggang Ratu Wijen yang lembut. Silakan dicicipi. Wah, wangi sekali. Apakah ini buatanmu sendiri, Nyonya? Benar, Tuan Putri. Hamba sendiri yang membuatnya. Baiklah, tolong bungkuskan. Ini untukku. Tanpa mereka sadari, seorang pangeran telah mengikutinya hingga ke kerajaan. Akhirnya sampai juga. Tuan Putri, ada yang ingin bertemu dengan engkau. Dia menunggumu di luar. Baiklah, aku akan menghampirinya. Wahai Tuan Putri Sinta Dewi, izinkan saya, Pangeran Brotowali, untuk meminangmu. Aku telah terpana dengan kecantikanmu itu. Maaf, Pangeran Broto. Sebelum engkau melanjutkan keinginanmu untuk meminangku, aku harus menolakmu. Karena engkau dan pangeran-pangeran lainnya tidak sesuai dengan kriteriaku. Apakah saya kurang menarik? Kasihan, langsung ditolak. Dan kamu juga, pangeran siapapun namamu. Maaf, aku juga harus menolakmu. Kalian tidak sesuai dengan kriteriaku. Ternyata sama saja. Ya, ternyata kabar bahwa Tuan Putri sangat pemilih itu benar. Memangnya seperti apa pangeran yang sesuai dengan kriteriamu, wahai Sinta Dewi? Aku menginginkan pangeran yang dapat membangunkan sumur untukku. Ya sudah, ayo kita pulang. Wahai dayang-dayangku, mengapa tak ada seorang pun pangeran kaya raya yang ingin menuruti permintaanku? Jika ada satu pangeran kaya raya yang ingin melamarku, bawalah ia kepadaku. Setelah mendapat perintah dari sang tuan putri, para dayang-dayang pun menyebarkan kabar tersebut ke seluruh penjuru negeri. Rupanya, di tengah-tengah kerumunan warga tersebut,
seorang pangeran dari negeri seberang juga ikut mendengarnya. Wahai rakyat kerajaan, dengarkan titah dari istana. Yang Mulia Ratu Sinta Dewi mencari seorang raja untuk menjadi pendamping hidupnya. Sampaikan kabar ini ke seluruh penjuru, sebab mungkin calon raja ada di antara kalian. Pergilah ke kerajaan Sinta Dewi. Katakan bahwa aku ingin datang untuk melamarnya. Aku akan memberikan apapun yang Sinta Dewi inginkan. Kekayaan 7 turunan akan menjadi miliknya. Setibanya di kerajaan Sinta Dewi, Patih menyelaraskan napas dan siap mengemban amanat. Netranya mendapati sang Tuan Putri sedang duduk santai ditemani oleh para dayang dan prajurit yang menjaganya. Siapa engkau? Dan apa tujuanmu datang kemari? Kami adalah patih dari kerajaan negeri seberang yang diutus rajaku untuk datang kemari. Kami membawa amanat dari raja kami untuk disampaikan kepada sang putri Sinta Dewi. Baiklah, kau boleh menemui Tuan Putri Sinta Dewi. Wahai Tuan Putri Sinta Dewi, aku datang dari kerajaan seberang untuk menyampaikan keinginan Tuanku Raja bahwa ia ingin datang untuk meminangmu. Rajaku mengatakan bahwa ia akan menuruti semua keinginanmu. Apakah engkau berkenan menerimanya? Menarik. Lantas, bagaimana dengan tampangnya? Apakah dia tampan? Tentu saja, Tuan Putri. Sampaikan kepada rajamu bahwa aku menerima pinangannya. Baiklah, Tuan Putri. Akan kusampaikan kepada sang Tuan Raja. Terima kasih. Setelah mendapat kabar baik tersebut, Patih pun kembali ke kerajaan dan menyampaikannya kepada Pangeran Kidang Garungan. Mendengar hal itu, Pangeran Kidang Garungan sangat senang sekali dan tidak sabar untuk segera datang ke istana. Hari yang ditunggu Pangeran Kidang pun tiba. Pagi itu, ia bersama dengan Patih bergegas menemui Sinta Dewi. Wah, itu dia calon suamiku. Dari pakaiannya saja sudah terlihat mewah. Namun ketika kain hitam terbuka, betapa terkejutnya ia melihat bahwa calon suaminya ternyata berkepala seekor kidang jantan. Ya Tuhan, Ia juga bingung karena telah terlanjur menerima pinangannya. Selamat pagi calon istriku Sinta Dewi.
Selamat pagi, Pangeran Kidang. Aku sangat senang kau menerima pinanganku. Aku datang untuk membicarakan pernikahan kita. Tunggu. Kau bilang akan mengabulkan semua permintaanku. Sebelum menjadi istrimu, aku mempunyai satu permintaan. Apa itu? Katakan saja. Emas, permata, atau berlian? Bukan harta. Saat musim kemarau tiba, desa ini membutuhkan banyak air bersih. Jadi ku minta kau untuk membuatkan sumur sebelum fajar menyingsing. Hanya itu saja? Kupikir apa? Baiklah, akan kuturuti permintaan itu. Saat itu juga, Pangeran Kidang segera melaksanakan permintaan Sinta Dewi. Ia dengan giat menggali tanah untuk mendapatkan air. Hal ini membuat Sinta Dewi terpana. Ia tidak menyangka Pangeran Kidang begitu sakti. Aduh, bagaimana ini? Jika dia berhasil membuat sumur, aku harus menikah dengannya. Aku tidak mau. Dia sangat aneh. Untuk menggagalkan usaha Pangeran Kidang, Sinta Dewi berbuat curang dengan menyuruh prajurit menutup sumur dengan tanah. Ya, siapa di sana? Ya, apa-apaan ini? Dalam sekejap, sumur itu tertimbun oleh tanah dan batu. Hal ini membuat Pangeran Kidang sangat marah. Sudah kuduga, dia akan berusaha menolakku. Tapi, aku tidak menyangka dia akan berbuat curang. Aku bersumpah, semua keturunannya akan berebut ginjal. Namun tak disangka, ternyata Pangeran Kidang tewas. Sumpah serapah yang ia keluarkan dan ia bersumpah jika kelak sumur ini akan mendidih, seperti mendidihnya amarah dia saat ini dan berbau busuk sebusuk sifatnya Sinta Dewi yang telah mengkhianati cintanya, serta keturunan Sinta Dewi akan berambut gimbal. Tangan tangan jago lawan gayung